pengertian gejala sosial. Di sini saya menampilkan 3 gambar, gambar A, gambar B, dan gambar C. Silakan Sobat Teras bisa menganalisa kira-kira ada nggak ya perbedaan dari ketiga gambar ini. Nah, kalau di gambar A nih misalnya kita melihat kondisi masyarakat yang berbeda nih. Ada masyarakat yang dia tinggal di tempat umum, ada yang di gedung tinggi. Kok bisa berbeda ya? Oh ternyata ada kesenjangan nih di masyarakat kita antara ekonomi kelas menengah ke atas mungkin dengan ekonomi yang kurang beruntung atau masyarakat kelas bawah. Kira-kira kehidupan masyarakat di kelas bawah ini juga berbeda pola perilakunya dengan kehidupan masyarakat yang mungkin ekonomi kelas atas. Nah, yang di masyarakat kelas bawah ini pasti dia rentan dengan yang namanya kemiskinan. Kemiskinan, kemudian yang terjadi ada kesenjangan sosial di dalam masyarakat kita. Nah, itu merupakan gejala sosial yang ada di masyarakat perkotaan ya, secara khususnya ya. Nah, ini merupakan gejala sosial. Kemudian di gambar B misalnya, kalau kita lihat di sini hamparan padi sangat luas ya. Kira-kira di mana kita menjumpai hamparan padi sangat luas? Biasanya di masyarakat desa. Nah, di masyarakat desa ternyata sektor bekerjanya di agraris, masyarakat bertani. Kemudian kalau kita lihat di sini mereka saling membantu satu sama lain. Oh ternyata punya budaya gotong royong, kerjasama yang bagus. Nah, mata pencaharian masyarakat desa di sektor agraris, pertanian, kemudian bagaimana kehidupan masyarakat yang sangat kolektif, gotong royong, bekerja sama. Nah itu merupakan gejala sosial yang ada di masyarakat desa. Tadi yang A di perkotaan, yang B di pedesaan. Nah itu merupakan gejala sosial. Kemudian kalau kita lihat gambar yang C, kira-kira ini gambar apa Sobat Teras? Jadi ini merupakan gambar sebuah bencana alam ya. Biasanya karena ada gempa bumi sehingga tanahnya retak dan sebagainya. Nah, gambar C ini merupakan gejala alam, bukan gejala sosial yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena terjadi karena faktor alam. Mungkin karena bergesernya lempeng sehingga terjadi gempa. Nah, kira-kira dari menganalisa gambar A, gambar B, gambar C, Sobat Teras bisa nggak memahami apa sih gejala sosial yang ada di masyarakat ini? Ada beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai pengertian gejala sosial. Yang pertama menurut Pitirim Sorokin, yaitu hubungan timbal balik sosial dan non sosial yang terjadi karena adanya hubungan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Jadi gejala sosial itu merupakan hubungan timbal balik sosial di masyarakat perkotaan tadi, di masyarakat pedesaan. Ada hubungan timbal balik antara individu dan kelompok, kemudian mengakibatkan misalnya kerjasama gotong royong di masyarakat pedesaan. Kemudian pola interaksi yang ada di kota mengakibatkan banyak sekali, ada masyarakat yang dia sukses, kemudian ekonominya bagus, ada masyarakat yang kurang beruntung, terjadi berbagai fenomena yang ada di perkotaan dan sebagainya. Nah itu dikatakan sebagai gejala sosial. Kemudian di sini dia menyebutkan non sosial juga. Non sosial itu berarti berbicara gejala alam. Nah misalnya gejala alam yang bisa membawa dampak, ada hubungan timbal balik dan dampak terhadap kehidupan masyarakat kita. Kalau hanya gempa bumi saja itu gejala alam. Tetapi kalau gempa bumi membawa dampak, misalnya masyarakat kehilangan tempat tinggal, kemudian dia tidak bisa bekerja lagi sehingga masyarakat di wilayah yang terdampak bencana itu mengalami kondisi kemiskinan. Kemudian bahkan ada yang karena dia ingin mendapatkan uang kembali, kemudian dia ada yang melakukan tindakan kriminalitas barangkali. Nah itu merupakan gejala sosial. Nah, misalnya nih kalau realnya pandemi sekarang itu kan gejala alam, tetapi membawa dampak sosial masyarakat yang sangat luas, berbagai sektor ekonomi, kemudian sektor pendidikan dan sebagainya. Nah dampak dari gejala alam ini bisa dikatakan sebagai gejala sosial nih menurut si Pitirim Sorokin. Kemudian yang kedua ada Gulo. Gulo memberikan penjelasan bahwa gejala sosial itu diartikan sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara manusia, baik secara individu dan maupun kelompok. Jadi apapun peristiwa, fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita karena ada hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok yang ada di masyarakat itu bisa dikatakan sebagai sebuah gejala sosial. Jadi bisa dipahami ya apa itu gejala sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, kalau bisa kasih contoh misalnya nih, banyak sekali gejala sosial seperti kemiskinan, kejahatan, kemudian
kerjasama, gotong royong, apapun yang ada di masyarakat itu bisa dikatakan sebagai gejala sosial. Nah, antara gejala sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lain bisa berbeda. Kayak tadi misalnya di contoh masyarakat kota dan masyarakat desa, atau mungkin masyarakat satu wilayah dengan wilayah yang lain, yang mungkin dia memiliki kebudayaan yang berbeda, gejala sosialnya juga akan berbeda. Karakteristik gejala sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, bahwa gejala sosial itu sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Karena di dalamnya terdapat hubungan antar manusia. Kita tahu hubungan antar manusia yang ada di masyarakat kita itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada yang mungkin faktor ekonomi, ada faktor budaya, sosial, ada faktor psikologis, ada mungkin faktor politik, faktor agama, religi, dan sebagainya. Sangat kompleks sekali. Kemudian yang kedua, beraneka ragam. Beberapa gejala tidak bisa dianggap sebagai satu gejala karena masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Ketika kita berbicara gejala ekonomi, terjadi pengangguran dan sebagainya, maka akan berbeda cerita ketika kita berbicara di gejala politik. Oh, ternyata ada politik pencitraan misalnya. Ketiga adalah bersifat dinamis. Kenapa bersifat dinamis gejala sosial? Kita tahu bahwa masyarakat, manusia yang ada di kehidupan masyarakat, itu selalu cenderung mengalami perubahan. Bukan cenderung ya, tetapi selalu ingin berubah menjadi lebih baik, pasti. Nah, artinya gejala sosial yang ada di masyarakat pun akan mengalami perubahan. Misalnya contohnya nih, di sini pergantian mode pakaian atau fashion dari masa ke masa, dari waktu ke waktu pasti akan mengalami perubahan. Kemudian yang keempat, tidak bersifat universal. Kenapa tidak bersifat universal? Universal itu umum ya. Berbeda dengan gejala alam. Gejala alam kan bersifat umum ya. Umum di sini artinya ada sebab akibat. Gempa bumi karena ada lempengan yang patah mungkin. Kemudian gunung Merapi meletus mungkin karena ya dari dalam bumi mengeluarkan lava dan sebagainya. Nah, berbeda dengan gejala sosial, tidak bersifat universal. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial masyarakat kita atau kebudayaan masyarakat kita, di mana antar satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain memiliki karakter yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda. Antara satu wilayah dengan wilayah yang lain memiliki karakter yang berbeda, budaya yang berbeda juga. Akhirnya apa? Sehingga tidak bisa kita katakan secara universal atau secara umum. Misalnya kemiskinan di wilayah A bisa saja terjadi karena tidak ada misalnya, mohon maaf, kemiskinan yang terjadi di wilayah A itu bisa terjadi karena terjadinya angka pengangguran yang tinggi. Tapi beda cerita misalnya kemiskinan di wilayah B, tidak ada angka pengangguran tetapi kok masih banyak masyarakat miskin. Oh, ternyata di wilayah B ternyata kekuasaan ekonomi hanya dipegang oleh masyarakat kelas pemilik modal misalnya. Atau di wilayah C tidak ada pengangguran tetapi ada kemiskinan. Oh, ternyata kondisi wilayahnya yang memang tidak ada sumber daya alam yang mencukupi sehingga masyarakatnya miskin. Nah, jadi gejala sosial itu tidak bersifat universal, tidak bersifat umum karena memiliki karakter yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dan masyarakat yang lain. Kemudian yang kelima, tidak mudah dimengerti. Ya, gejala sosial itu tidak mudah dimengerti. Artinya kita harus menganalisa suatu fenomena di masyarakat. Kenapa di wilayah A terjadi kemiskinan? Kenapa di wilayah B banyak anak putus sekolah? Kenapa di wilayah C misalnya banyak terjadi pengangguran? Nah, kita harus menganalisa terlebih dahulu apa sih yang mengakibatkan gejala sosial tersebut. Berbeda dengan gejala alam ya. Berarti kalau gejala alam mudah, misalnya terjadi badai petir ya karena ada proses penguapan dari laut menjadi awan dan sebagainya sehingga terjadi hujan, badai dan sebagainya. Keenam, sulit diprediksi. Kenapa sulit diprediksi gejala sosial? Karena berkaitan dengan manusia sebagai makhluk yang sosial di dalam masyarakat kita cenderung dinamis, kemudian sangat kompleks sehingga selalu mengalami perubahan. Bisa jadi besok misalnya sudah ada desas-desus akan ada gejala sosial pergolakan misalnya atau gerakan massa, ternyata tidak jadi. Nah, makanya sulit diprediksi berbagai jenis gejala sosial. Nah, menurut salah satu tokoh ada berbagai jenis gejala sosial yang ada di masyarakat kita, yaitu Peter Sorokin. Dia menjelaskan jenis gejala sosial itu ada 4. Ada gejala religius, gejala ekonomi, gejala hukum, gejala politik, upacara keagamaan atau relasi
pola perilaku di kegiatan keagamaan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai gejala religius. Kalau gejala ekonomi misalnya, ya bagaimana kehidupan masyarakat antara pemilik modal, masyarakat dengan yang dia hanya sebagai konsumen, kemudian muncul budaya konsumsi dan sebagainya. Nah, ini merupakan gejala ekonomi. Kalau gejala hukum kira-kira apa nih Sobat Teras? Kalau gejala hukum ya bagaimana di dalam masyarakat kita ada hukum yang harus ditegakkan, dalam artian tata tertib yang harus dijalankan oleh masyarakat. Misalnya kalau berkendara harus mengikuti tata tertib dan sebagainya. Itu merupakan gejala hukum. Kalau gejala politik ya bagaimana tentang kehidupan politik yang ada di masyarakat kita. Misalnya kalau yang kotor ada praktik politik uang, ada politik pencitraan misalnya dan sebagainya. Itu merupakan gejala sosial politik. Nah, ini merupakan berbagai jenis gejala sosial sih menurut kriteria Mas Rofiq.